Selamat datang di HR Excellence Award and Future HR Leader Award 2020. Boleh yang di rumah mungkin berikan tepuk tangan dulu untuk acara kita ini. Kembali majalah SWA dan SWA Network bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LMFEB UI menyelenggarakan acara penghargaan Human Resources Excellence Award atau yang lebih dikenal dengan HR Excellence Award. Acara ini merupakan rangkaian acara yang dimulai dari menjaring peserta oleh LMFEB UI dan majalah SWA yang kemudian melakukan penjurian dan hasilnya dipublikasikan sebagai cover story di majalah SWA yang nantinya para pemenang akan diapresiasi pada acara ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun ke-11 ini acara HR Excellence Award 2020 kami hadirkan dalam format digital di mana kami menayangkan acara ini di channel YouTube. Dan sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, mari kita flashback sejenak dan melihat bagaimana kemeriahan rangkaian acara dari event HR Excellence and Future HR Leader Award 2019. Selamat menyaksikan. Kembali kami ucapkan selamat datang dalam acara HR Excellence Award and Future HR Leaders Award 2020 Transformasi HR untuk mendukung transformasi korporat. Boleh yang di rumah berikan tepuk tangan paling meriah untuk acara ini. Baiklah, tim LMFEB UI dan juga tim majalah SWA telah melakukan penjurian beberapa waktu lalu di gedung Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Setelah itu dilaksanakan rapat pleno Dewan Juri yang terkait hasil akhir HR Excellence Award 2020. Dan dari hasil rapat tersebut, Dewan Juri telah menetapkan hasil akhir HR yang terbagi dalam beberapa kategori, yaitu Recruitment Strategy, Learning and Development, Human Resources Transformation, Compensation and Benefit Strategy, dan juga Performance Management. Di mana sesaat lagi kita akan segera mengetahui siapa saja pemenang di masing-masing kategori. Transformasi human capital adalah salah satu strategi utama Kimia Farma untuk menjawab tantangan bisnis saat ini. Key strategic inisiatif transformasi ini adalah Beyond. Boosting corporate values I care and maximize employee experience. Agile working and analytic. Optimize recognition and remuneration. Nurture talent and leadership. Develop key capabilities. Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi seluruh insan Kimia Farma. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kami atas pencapaian ini. Kami bermimpi untuk menjadi the best employer of choice di industri. The Pride of Kimia Farma. Acara HR Excellence Award 2020 akan dimulai dengan sambutan dari majalah SWA dan juga Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI selaku tuan rumah. Kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan sharing session oleh pembicara yang telah berhasil membangun fungsi HR dengan baik dan juga excellent, yaitu Bapak Dharma Syahputra sebagai Direktur Human Capital and General Affairs PT Kimia Farma Persero Tbk dan Bapak Meizar Effendi sebagai Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Kalimantan Timur atau yang lebih dikenal dengan PT Pupuk Kaltim. Untuk membuka rangkaian acara HR Excellence Award 2020, mari kita sambut Bapak Kemal Effendi Gani, Chief Editor SWA Group, dan Bapak Willem Makaliwe, Ketua Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
Yang terhormat Ibu Bapak Direksi dan para profesional di bidang Human Capital, Ibu dan Bapak para anggota Dewan Juri HR Excellence dan Indonesia Future HR Leader tahun 2020. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini Majalah SWA bersama Lembaga Manajemen Universitas Indonesia kembali menyelenggarakan program Indonesia HR Excellence Award. Tahun ini sudah yang ke-11 kalinya kami menyelenggarakan program seperti ini. Selain program HR Excellence, Majalah SWA juga menyelenggarakan program Indonesia Future HR Leader tahun 2020. Kedua program ini merupakan ikhtiar jangka panjang kami untuk membangun manajemen human capital dan talent-talent yang dapat menunjang perkembangan bisnis di Indonesia secara berkelanjutan. Bapak dan Ibu, dalam kondisi pandemi seperti sekarang, kita semua memang harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan keluarga, karyawan, serta masyarakat. Di sisi lain, menurut hemat kami, secara paralel, kita harus tetap berusaha bagaimana agar perusahaan kita semua tetap dapat menyelenggarakan manajemen human capital yang terbaik dan relevan dengan kondisi dan tantangan yang ada sekarang dan ke depan. Ini untuk apa? Ini supaya kita tetap dapat menyiapkan para profesional terbaik dan supaya perusahaan kita dapat terus bertumbuh dengan kokoh dalam kondisi seperti apapun. Melalui program yang kami jalankan ini, kami berharap pertama, program ini dapat ikut berkontribusi pada peningkatan kualitas manajemen human capital di negeri kita. Sebuah manajemen human capital yang benar-benar dapat menunjang secara strategis supaya perusahaan-perusahaan dapat mewujudkan sasaran-sasaran jangka pendek, menengah, dan panjangnya. Bapak Ibu, kami meyakini seperti apapun atau secanggih apapun strategi perusahaan-perusahaan kita, tapi kunci suksesnya tetap berada pada talent-talent yang hebat dan cocok serta manajemen human capital yang efektif, selaras, dan strategi bagi perusahaan. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini perkenankan kami atas nama penyelenggara dari SWA Media dan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia mengucapkan selamat dan penghargaan pada tim human capital yang sudah berhasil menunjukkan prestasi luar biasa sehingga memperoleh penghargaan Indonesia HR Excellence Award tahun 2020. Selamat juga kami sampaikan kepada para profesional yang terpilih dalam program Indonesia Future HR Leader tahun 2020. Ibu dan Bapak, mengakhiri pengantar ini, kami berharap semoga pandemi segera berakhir, kita semua senantiasa sehat, dan semua bisnis kita dapat lekas berkarya kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh korporasi telah menyusun strategic plan yang komprehensif bagi perusahaannya. Mulai dari memiliki misi dan visi, membuat pemetaan, hingga menyusun strategi dan action plan. Namun semua perencanaan ini, beserta sistem-sistem lain yang sudah dibangun, menjadi tidak akan efektif kalau tidak memiliki HR atau SDM yang kreatif. Karena itu, Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan SWA sejak tahun 2006 melalui program HR Excellence memberikan media bagi korporasi-korporasi untuk menunjukkan bagaimana kaitan antara HR dengan pelaksanaan perencanaan strategis perusahaan. Bagaimana HR dapat menunjukkan performa yang dapat mendukung rencana-rencana tersebut, baik melalui upaya transformasi maupun dalam upaya kaitan dengan perkembangan teknologi serta kegiatan rekrutmen. Karena itu kami berharap supaya pada langkah masa-masa selanjutnya kerjasama ini terus atau acara ini dapat terus berjalan dengan baik sehingga dapat terus memberi kesempatan sekali lagi kepada korporasi-korporasi untuk menunjukkan performa tersebut. Demikian dan kami terima kasih sekali atas kesempatannya. Mau buka rekening tapi mager? Pakai Brimo, buka rekening langsung dari HP. Login keseruanmu, download Brimo sekarang. Kita tidak bisa mengubah keadaan, tapi bisa selalu optimis melangkah ke depan. Kita tak akan berdiam diri demi terus meraih mimpi dan menjalani hidup penuh rasa untuk jadi luar biasa. Dengan Sasa Tepung Bumbu, apa sih yang nggak bisa?
Halo, saya Nurdiansyah Budiman. Saya adalah HR Manager dari PT United Tractors Tbk. Bagi saya, seorang leader harus terus mencoba hal-hal yang baru. Beruntungnya kami di PT United Tractors, kami memiliki corporate university yang sangat fokus untuk menyusun program pengembangan karyawan, utamanya para leader. Dan satu hal yang saya percayai, dan ini merupakan pesan dari mentor pertama kali saya waktu pada saat saya bekerja di UT adalah, jangan pernah bilang kita tidak bisa, sementara kita belum pernah mencoba hal itu. Innovation. Strengthening communities. Changing the world for the better. Our vision, our culture, our people. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Kemal dan juga Bapak Willem. Serta tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih untuk para sponsor yang sudah memberikan dukungan sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Dan berikutnya pemirsa, tentang bagaimana metodologi dari HR Excellence ini berlangsung, mari kita saksikan penjelasan dari Bapak Kusnan M. Jawahir, Wakil Pemimpin Redaksi Majalah SWA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sekilas tentang metode penilaian HR Excellence Award tahun 2020. Di tahap pertama, kami melakukan penjaringan peserta dengan mengirimkan undangan ke sejumlah perusahaan dan penyebaran informasi mengenai program ini di majalah SWA maupun di SWA online. Untuk bisa ikut program ini, perusahaan harus memiliki kinerja bagus dan telah menjalankan prinsip-prinsip good corporate governance. Setiap perusahaan hanya diperbolehkan memilih 3 kategori dari 7 kategori dalam program ini. Di tahap kedua, setelah dilakukan verifikasi administrasi, terdapat 44 perusahaan yang lolos untuk masuk tahap selanjutnya. Mereka diwajibkan untuk mengirimkan dokumen yang diperlukan dan mengirimkan paper yang berisi tentang terobosan-terobosan di bidang HR sesuai dengan kategori yang diikutinya. Selanjutnya di tahap ketiga, tim redaksi SWA dan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melakukan penilaian dokumen dan paper yang mereka kirimkan. Di tahap ini, terpilih 40 perusahaan yang lolos sebagai finalis untuk mengikuti tahap panel penjurian. Dan di tahap keempat, yakni tahap penjurian, para finalis melakukan presentasi di hadapan Dewan Juri. Dewan Juri terdiri dari praktisi senior di bidang HR, konsultan HR, pemerhati HR, dan perwakilan dari redaksi majalah SWA. Dan peraih penghargaan HR Excellence Award tahun 2020 ini adalah perusahaan yang memperoleh rating AA dan A di setiap kategori berdasarkan skor akhir dari Dewan Juri. Demikian penjelasan ringkas tentang metode penilaian HR Excellence Award tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kusnan mengenai penjelasan tentang metodologi dari HR Excellence ini sehingga kita memiliki gambaran seperti apa prosesnya. Nah, untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi proses penjurian yang telah dilakukan oleh 21 Dewan Juri dari Majalah SWA dan juga LMFEB UI, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Baiklah pemirsa, tibalah kita di momen-momen yang sangat dinantikan, yaitu pengumuman pemenang penghargaan HR Excellence Award 2020.
Pemenangnya adalah selamat PT Kimia Farma Persero Tbk memenangkan kategori HR Transformation. Selamat untuk PT Pupuk Kalimantan Timur memenangkan kategori HR Transformation dan Learning and Development. Selamat untuk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk memenangkan kategori HR Technology. Selamat untuk PT Hewlett Packard Enterprise Indonesia memenangkan 3 kategori yaitu Compensation and Benefit, HR Technology, dan Performance Management. Selamat untuk PT 3M Indonesia memenangkan kategori Learning and Development. Selamat untuk PT Bukit Muria Jaya memenangkan kategori Retention Strategy. Selamat untuk PT Sasa Inti memenangkan kategori Recruitment Strategy. Selamat untuk PT Indodev Niaga Internet memenangkan kategori HR Technology Partner. Kembali kami ucapkan selamat untuk para pemenang dalam penghargaan HR Excellence Award 2020. Dan berikutnya mari kita sama-sama saksikan video testimoni dari pemenang penghargaan HR Excellence Award 2020, yaitu Bapak Dharma Syaputra, Direktur Human Capital and General Affairs PT Kimia Farma Persero Tbk, dan Bapak Mezar Effendi, Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Kaltim. Transformasi human capital di Kimia Farma kami bangun dengan suatu mindset bahwa people issue adalah business issue. Oleh karena itu kami menyebutnya sebagai transformation enabled by HR excellences. Oleh karena itu di dalam transformasi bisnis kami meletakkan 3 fondasi strategic initiatives. Yang pertama adalah strategic alliances. Artinya kami menggunakan ekosistem bisnis yang ada untuk membangun aliansi strategis untuk mendapatkan sinergi values baik di dalam value chain internal maupun dengan mitra-mitra bisnis kita. Dan kemudian yang kedua adalah digitalisasi. Kami ingin memberikan suatu value di dalam value chain kita yang lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian juga memberikan layanan kepada customer kami lebih baik lagi melalui digitalisasi di seluruh rantai nilai kita yang ada, terutama di retail yang berhubungan langsung dengan pelanggan kami. Dan yang paling penting sebagai dasar dari transformasi itu adalah human capital, karena inilah yang akan memberikan seluruh warna di dalam transformasi Kimia Farma keseluruhan. Fokus di dalam transformasi human capital ada di 4 hal. Pertama adalah di dalam budaya perusahaan. Kami memboosting values perusahaan iCare sampai kepada perubahan-perubahan perilaku yang diharapkan. Di samping itu kami membangun agility dan new ways of working melalui praktek-praktek agile ways of working di dalam proses transformasi bisnis kami. Kami membangun squad yang ops structure yang terdiri pada talent kami, talent terbaik di seluruh Kimia Farma Group. Contohnya adalah di Kimia Farma Apotek kami punya Green Belt dan Black Belt. Kemudian di Kimia Farma Trading and Distribution ada Jawara. Kemudian di production kami punya Jaguar, dan di lab kami punya Spark. Ini ada anak muda yang membentuk squad yang mengimplementasikan seluruh inisiatif dari transformasi ini. So what's next? Kami bertekad untuk terus melanjutkan transformasi ini. Transformasi human capital yang kami sebut sebagai Beyond. Yang pertama adalah boosting iCare sebagai corporate values Kimia Farma Group. Kemudian membangun employee experience yang lebih baik lagi. Kemudian kami juga akan membangun agile ways of working dan analytics. Kemudian kami akan mengoptimize recognition and rewards dan nurture talent and leadership. Dan yang terpenting juga adalah membangun key capabilities untuk menghadapi Kimia Farma yang lebih baik lagi ke depan. Harapan kami tentu saja seluruh inisiatif transformasi ini akan membawa Kimia Farma Group menjadi leading player di dalam industri farmasi. Kimia Farma Epic, the pride of KF.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mewakili jajaran direksi dan manajemen Pupuk Kaltim, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas apresiasi dari HR Excellence Award 2020 di mana kami mendapatkan rating AA Excellent untuk kategori HR Transformation dan Learning and Development. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen kami dalam praktik manajemen HR yang berwawasan internasional dengan menerapkan teknologi terdepan. Pupuk Kaltim mengintegrasikan inovasi, HR strategi dan digital transformation secara terpadu dan sistematis untuk menjawab tantangan bisnis. Harus diakui, saat ini tuntutan perubahan semakin kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang detail dan terukur. Strategi HR Pupuk Kaltim dalam mendukung transformasi antara lain organisasi yang agile dan adaptif, empowering millennials, inovasi dan breakthrough project, digitalisasi HR, penguatan kompetensi, membangun agility dan business awareness, serta learning beyond boundaries. Agar organisasi menjadi lebih agile dan adaptif, Pupuk Kaltim membentuk tim-tim ad hoc lintas divisi atau lintas unit untuk mengerjakan proyek-proyek yang di luar tanggung jawab utama dari unit bersangkutan. Strategi memberdayakan milenial menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda-tunda, mengingat jumlah milenial di perusahaan ini lebih dari 60%. Sejauh ini sudah dijalankan program-program HR dalam memberdayakan karyawan milenial dan memberikan kesempatan untuk berinovasi serta ide terobosan terkait strategi bisnis perusahaan. Untuk menjadikan SDM sebagai bisnis partner perusahaan, sudah banyak transformasi di bidang SDM yang didukung oleh teknologi digital. Kami menyadari pentingnya SDM sebagai pemegang posisi strategis dalam keberlanjutan usaha. Oleh sebab itu, perusahaan senantiasa mengelola dan meningkatkan kompetensi karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga produktivitas meningkat, efisien, dan berdaya saing tinggi. Strategi transformasi HR yang dilakukan telah meningkatkan kinerja perusahaan, yang mendapat penghargaan baik nasional maupun internasional. Pupuk Kaltim dapat mempertahankan kinerja yang baik sehingga memperoleh penghargaan Propernas Emas, Grand Platinum SNE Awards, Gold Medal International Petty Leisure Association, dan World Class Organization in Global Performance Excellence Award. Pupuk Kaltim senantiasa melakukan berbagai inisiatif di bidang SDM untuk menuju World Class Human Capital Company. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Maju terus Human Capital Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Dharma dan juga Bapak Mezar. Dan pemirsa, berikutnya adalah pengumuman pemenang Future HR Leader 2020. Pemenang pertama, Indonesia Future HR Leader. Selamat kepada Bapak Nurdiansyah Budiman, Human Capital Reward, Performance and Industrial Relation Manager PT United Tractors Tbk. Pemenang kedua, Indonesia Future HR Leader. Selamat kepada Bapak Nur Effendi, Manager of Change Management and Corporate Culture PT Indonesia Power. Pemenang ketiga, Indonesia Future HR Leader. Selamat kepada Bapak Febri Indra Permana, HR General Affairs Manager PT PP Persero Tbk.
Demikianlah para pemenang penghargaan HR Excellence Award and Future HR Leaders Award 2020. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat untuk para pemenang, serta terima kasih sebesar-besarnya untuk para sponsor yang telah mendukung dan juga berpartisipasi mensukseskan acara ini. Terima kasih kami ucapkan untuk PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Kimia Farma Persero Tbk, PT United Tractors Tbk, PT 3M Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Hewlett Packard Enterprise Indonesia, PT Indodev Niaga Internet, PT Sasa Inti, PT Indonesia Power, dan PT Bukit Muria Jaya. Demikianlah rangkaian acara HR Excellence Award and Future HR Leaders Award 2020. Sampai jumpa lagi di event berikutnya tahun depan. Terima kasih.